Nah, itu terkait dengan suluk wujil. Terkait dengan teks karangan prosa juga ada yang juga dinisbatkan kepada Sunan Bonang, yaitu Pitutur Syekh Bari, yaitu berdasarkan manuskrip di Leiden itu tahun 1928. Kemudian naskah teks ini telah ditransliterasi ke dalam tulisan Latin serta diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Srike dan menjadi sebuah kajian doktoral oleh Srike yang bernama Handboek van Bonang tahun 1911. Ini juga menjadi rujukan saya juga dalam membaca tesis atau disertasi dari Srike ini. Nah, dalam naskah-naskah suluk Sunan Bonang yang menariknya ya, kalau kita secara bahasa tadi sudah menemukan bahwa suluk wujud adalah ajaran tasawuf, kalau kita baca di dalam terdapat nama-nama yang familiar dalam kajian keislaman ataupun dalam kajian tasawuf. Nah, kalau sudah merujuk nama-nama ulama, berarti ini semakin jelaslah bahwa ajaran Sunan Bonang dalam naskah suluk wujud ini adalah ajaran tasawuf. Di mana dalam teks itu juga ditemukan ya, nama-nama kitab ya, Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, kemudian Tamhid fi Bayan Tauhid wa Hidayati fi Kulli Mutarasyid wal Rasyid karya Abu Syakur bin Su'aid Al-Kasi Al-Hanafi As-Salim yang hidup di akhir abad ke-5 Hijriah ya. Kemudian kitab Kutub Qulub karya Abu Talib Al-Maki juga kita temukan dalam kitab suluk wujud tadi. Kemudian kitab Talkhis Al-Minhaj karya Imam Nawawi, Risalah Al-Maki fi Tariq As-Sadah As-Sufiyah karya Afifuddin At-Tamimi, kemudian Daud Ataki penulis kitab Tazyinul Aswaq fi Tafsil Aswaq. Nah, ini juga terdapat, termasuk juga Muhyiddin Ibn Arabi ya, Abdul Qadir Ajailani dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah peta yang mungkin saya ambil dari Indonesian History ya. Dan di situ tidak lengkap, tapi saya tambahkan di situ tempat sentralisasi Sunan Bonang itu di kawasan sini. Nah, dan pergerakan seluruh Islamisasi di Jawa ini nampak dalam diagram yang sudah terpampang dan telah dibuat oleh website Indonesian History ini. Dan saya cuma menambahkan kursor di sini sebagai tempat sentralnya. Kajian saya itu adalah di sini. Dan hubungannya dengan para wali yang lain juga nampak di sini. Gitu ya. Kemudian dari hasil penelusuran saya dalam mengkaji dan mencari literatur yang bermanfaat untuk saya teliti dalam tesis saya sebelumnya, itu saya temukan ada 7 naskah ya, 7 naskah dan juga 1 naskah yang juga pernah disunting oleh Sri Harti Widyastuti berdasarkan manuskrip BG 54 ya. Ini membantu saja untuk membuat semacam transliterasi, kemudian kajian filologi dalam membandingkan teks satu dengan yang lainnya. Mungkin saya tidak mengurai teknis disiplin filologi di kesempatan ini karena memang sangat teknikal ya. Mungkin bisa dilihat dalam disertasi saya nanti. Kemudian yang menarik dari dari kesempatan ini adalah perbedaan ya, kurang gitu nampak. Bahwa sikap Imam Sunan Bonang terhadap pahaman-pahaman yang sarjana yang terkelirukan oleh sikapnya, bahwa Sunan Bonang ini yang ditentang oleh Sunan Bonang ini adalah faham bahwa zat Allah itu ialah kekosongan hampa semesta. Paham bahwa zat Allah itu ialah kekosongan hampa.
semesta. Berarti inilah yang di dalam tajan tasawuf itu anihilism, fana. Kalau sudah fana seolah-olah tidak ada, gitu, kosong. Jadi ada yang mengatakan ya Tuhan itu ya kosong, nggak ada. Bahkan fenomena dalam kajian sains tabi'i juga bahwa fenomena alam ini ketika ketiadaan Tuhan yang menciptakan, maka dia seperti mechanical system, gitu, semua berjalan bagaimana biasanya. Seperti mekanik, gitu, tanpa ada pahaman bahwa ada yang mengatur dan segala macamnya. Kemudian faham bahwa yang ada itu ialah Allah dan tiada itu ya Allah juga. Faham bahwa yang ada itu adalah Allah, yang tiada itu juga Allah. Ini yang muskil di dalam banyak pahaman kajian-kajian tasawuf ataupun metafisik dalam meneliti naskah-naskah. Berarti Sunan Bonang ya ketika menulis Suluk Wujil ini juga menegaskan ya, tentang af'alullah dan af'alul ibad itu dengan pendekatan yang sangat filosofis, philosophical dalam membantah argumentasi bahwa yang ada itu Allah, yang tiada juga Allah. Kalau seolah-olah nafiyun isbat tidak berlaku itu. Nah, ini yang saya pikir kekeliruan yang dibangun oleh banyak kalangan. Kemudian yang ditolak oleh Sunan Bonang juga paham bahwa namanya yaitu nama Tuhan itulah juga kehendaknya. Namanya Tuhan itu adalah zat-zatnya dan sebaliknya. Berarti ini manunggaling kaulo Gusti ini ya dia juga zat dan juga kehendaknya juga. Jadi seolah-olah bersatu, jadi tidak bisa membedakan lagi antara khalik dengan makhluk. Gitu. Kemudian yang keempat, paham batiniah di antara lain mengatakan segala makhluk itu sifat Tuhan. Mengatakan segala makhluk itu sifat Tuhan. Kemudian yang kelima, paham kaulo Gusti, hamba dan Tuhan itu bersatu. Nah, konsep bersatu ini, maka nanti secara bahasa juga kita akan singgung sedikit banyaknya perbedaannya. Maka kalau dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya, kita memahami bahwa dengan berbeda-beda suku bangsa, kita mempunyai kesamaan irodah sebenarnya dalam bersatu, dalam konteks berbangsa dan bernegara, gitu. Bukan bersatu. Maka kalau ada orang yang mempunyai gagasan baru untuk menyatukan Indonesia mengikut keinginannya dari segala agama, kemudian budaya dan lain-lain dan falsafah juga, berarti ini dalam konteks negara berarti dia melakukan Bhinneka Manunggal Ika. Jadi bersatu. Kata manunggal ini seolah-olah menyatukan zat dengan dengan esen, gitu. Nah, sedangkan dalam konsep wahdatul wujud itu tidak seperti itu maksudnya. Nah, makanya Sunan Bonang membantah tentang pahaman yang disamakan dengan manunggaling kaulo Gusti itu. Dan faham fanteisme dilekatkan dengan faham wahdatul wujud yang mengatakan Tuhan dan makhluk itu identik. Semua faham ini oleh Sunan Bonang dianggap sesat dan kufur. Nah, inilah yang dibantah oleh Sunan Bonang terkait pahaman-pahaman yang berkembang pada masanya. Itu sekitar tahun 1400 sampai 1700 itu. Kemudian tiang-tiang akidah Islam yang sangat hendak dijaga oleh Sunan Bonang ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Khalik yang esa. Mandiri sebagai wujud bebas, penuh kuasa sebagai asas tauhid. Nah, ini yang tiang-tiang akidah yang diisbatkan oleh Sunan Bonang melalui karyanya Suluk Wujil. Kedua, bahwa manusia itu mempunyai ikhtiar sebagai asas tanggung jawab insani. Bahwa manusia itu mempunyai ikhtiar sebagai asas tanggung jawab insani. Kemudian diakhiri dengan nasihat oleh Sunan Bonang, hendaklah perjalanan zahir dan batinmu mengikut jalan-jalan syariat, ya, mahabbah dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sikap dan pandangan Sunan Bonang ini, jelaslah
Sunan Bonang itu termasuk golongan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pahaman kita. Jadi kalau ada yang menisbatkan ya pahaman Sunan Bonang yang bertentangan dengan pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, disinilah letak kekeliruannya berdasarkan apa yang saya temukan dalam yang teks Suluk Ujil ini. Nah, kita masuk ke teks Suluk Ujil ini kan, teks Suluk Ujil ini kan sebagaimana namanya Suluk Ujil ya. Nah, kalau secara bait itu ada 104 bait syair ya, yang bertemakan perjalanan. Nah, dalam teks ini disebutkan tokoh-tokoh seperti Wujil ya, Sunan Bonang dan Syekh Malaya. Nah, ketiga tokoh ini melakukan sebuah perjalanan spiritual yang berakhir mencapai wujud itu dalam artian wahdatul wujud atau dalam artian ma'rifatullah. Nah, ini bentuk bagi saya itu kekeliruan ya yang masih nyata yang kita temui di Jawa, bahwa dalam kesenian Jawa yang dinisbatkan ini adalah warisan seni budaya Wali Songo yang mengekalkan figur orang yang pendek cebol ya. Pendek cebol. Nah, ini sebenarnya istilah wujil ini dipahami oleh Purbacaraka dan lain-lain sebagainya, termasuk Drewes, bahwa wujil itu adalah mata melotot, kemudian menurut Purbacaraka adalah pendek cebol. Karena ini pahaman kenapa orang Jawa meyakini orang pendek cebol ini menjadi suatu yang istimewa, karena memang di zaman Majapahit dahulu, dalam kerajaan Majapahit dahulu, orang yang mempunyai cacat fisik ya atau mempunyai kelainan fisik itu dianggap mempunyai kelebihan secara mistik atau mempunyai kesaktian ya, yang luar biasa ketika itu. Maka raja kalau mau mengekalkan kekuasaannya di bidang mistik, maka dia mesti memelihara atau mengekalkan atau menghimpun orang-orang yang mempunyai cacat fisik ini. Itu pahaman di zaman Majapahit. Maka kalau ini dikekalkan berarti masih masih bekas-bekas ajaran pra-Islam ini masih nampak dalam kajian Jawa, dalam hal ini warisan Wali Songo. Padahal wujil itu sendiri adalah bukan pendek cebol atau bukan mata melotot. Wujil ini adalah orang yang dalam kondisi mengapresiasi Allah dan mengenal Allah, dalam artian dia mengagungkan Allah. Jika kalau disebut nama Allah, iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, berarti bergetarlah hatinya. Orang kalau bergetar disebut nama orang yang dikaguminya, dia akan merasa kagum. Dalam artian disitulah ekspresi yang benar berdasarkan teks dalam bahasa Arab sebenarnya. Jadi kalau ini ada, berarti ini masih terbawa warisan-warisan pra-Islam, dalam hal ini ya animisme dengan Hindu-Buddha ya, yang banyak diwarnai agama yang dianut di zaman Majapahit. Nah, sekarang kita masuk nama-nama, penisbatan nama-nama ya. Sunan Bonang ini kan banyak juga disebutkan dalam teks, disebut juga Syekh ya. Ada disebut juga Ratu Wahdat, kemudian ada juga Sang Panembahan Agung, atau juga disebut Sang Jati Wenang, Sang Adi Gusti, Sang Mahamuni. Jadi banyak istilah yang saya temukan yang dinisbatkan kepada Sunan Bonang. Nah, istilah-istilah ini ya agak menyulitkan saya ketika awalnya dalam mengidentifikasi apakah ini Sunan Bonang atau bukan. Nah, kalau kita bicara tentang istilah-istilah kata-kata kunci dalam bahasa Arab, ternyata ada semacam penyesuaian Arab dalam bahasa Jawa itu. Nah, kata syekh ini sebenarnya dari kata syekh, syekhun. Dalam bahasa Arab kan syekh, tapi di Jawa jadi syekh. Atau juga pakai K, gitu, tanpa pakai H, sek. Itu juga dinisbat pada syekh. Nah, nama Syekh Wahdat mesti dimaknai sebagai orang yang memiliki ajaran tentang wahdat, yaitu satu ajaran ya
yang dihubungkan dengan wahdatul wujud tadi. Nah, ini bahasa Arab yang sudah dipakai dan di dalam menjelaskan ajaran Sunan Bonang. Berarti ini sudah ada pengaruh-pengaruh kata-kata kunci Islam dalam ranah pemikiran di Jawa ketika itu. Ini makanya penting di sini istilah-istilah kata-kata kunci ini. Sedangkan Nabi Adam saja ya mengajarkan Allah mengajarkan Nabi Adam saja dengan nama-nama, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, berarti asma ini, nama-nama kata-kata kunci ini adalah gerbang untuk memahami banyak khazanah yang kita temukan nanti melalui istilah-istilah kata-kata kunci. Kemudian pembacaan selanjutnya nampak bahwa ajaran dalam suluk ujil merupakan ajaran yang terfokus pada ajaran martabat wahdat. Jadi dalam artian wahdatul wujud. Pada keadaan wahdat semua masih dalam batin. Belum terjadi pemisahan, ya, ibarat biji ya. Kalau kita pegang buah misalnya apel ya, buah apel itu. Nah, di dalam sebelum bisa wujud buah apel itu kan ada biji. Biji ini semua ada di sini. Batangnya, akarnya, daunnya ada. Makanya gagasan wahdat ini ibarat biji yang di dalamnya ada semua. Sebelum tumbuh menjadi batang, sebelum tumbuh menjadi dahan, tumbuh menjadi daun, tumbuh jadi bunga, tumbuh jadi buah. Nah, ini perumpamaan yang saya pikir canggih juga para ulama termasuk Sunan Bonang dalam menjelaskan ajaran tinggi terkait dengan wahdat ini. Maka inti ajaran suluk wujil adalah loro-loro atunggal, bukan manunggali kalau gusti. Jadi dia dua hal ya, tapi dia satu kesatuan dalam keinginan atau irodah. Konsep ajaran tersebut adalah konsep dasar ajaran wahdatul wujud yang kemudian menjadi dasar pemikiran ajaran martabat 7 ya, Fadlullah Burhanpuri juga yang telah memformulasikan ajaran martabat 7. Bukan memformulasikan, yang sudah mensistematisasikan ajaran martabat 7. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ajaran rahasia dalam suluk wujil ini terpengaruh oleh ajaran wahdatul wujud. Nah, konsep tersebut dapat ditelusuri dari penggunaan simbol. Nah, kalau kita hanya bicara tentang physical data, ini akan kesulitan dalam menafsirkan ajaran seorang ulama atau waliullah yang bernama Sunan Bonang ini. Namun saya terbantu dengan pendekatan semiotik dan semantik content analysis ya. Di mana dalam teks suluk wujil ini disebutkan nama tokoh ya. Kemudian digunakan istilah sangkar ataupun dengan perumpamaan sangkar, burung, topeng, dan cermin dan bayangan serta huruf alif. Nah, nanti akan saya singgung dikit tentang tafsiran tentang nama tokoh, kemudian sangkar, burung, topeng, cermin, dan bayangan serta huruf alif tersebut. Nah, dalam teks suluk wujil ini juga mengajarkan kepada kita berkaitan dengan niat, ya, sholat, zikir, dan haji. Nah, niat yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam kandungan tasawuf suluk wujil, ya. Niat itu tidak hanya terbatas pada pemikiran atau memikirkan suatu perbuatan atau menyebutkan sebuah perbuatan. Niat yang sebenarnya adalah keadaan di mana semua yang berhubungan dengan tubuh sampai pada tindakan ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Ini juga menapis anggapan bahwa sebagian kelompok-kelompok liberal ya sholat itu hanya ingat aqimus sholah li dzikr gitu. Dirikan sholat karena ingat. Ya, kalau sudah ingat waktu sholat sudah, ya sudah, berarti sudah sholat tanpa melakukan sholat. Nah, berarti ini masih kekeliruan terjadi dalam memahami babun niyah saja. Padahal kalau kita pahami niat itu sempurna setelah melakukan perbuatan sholat itu sendiri.
Misalnya ketika azan berkumandang menandakan waktu masuknya sholat zuhur, maka kita sudah terdetik dalam hati atas dik bil qalb bahwa saya akan melakukan, bahwa waktu sholat zuhur sudah masuk dan Allah memanggil untuk melakukan ibadah dengan segera. Nah, kita bersegerakan bergerak menuju masjid atau di tempat sholat, kemudian melakukan ibadah toharoh dalam artian berwudu dengan melakukan niat toharoh juga. Kemudian setelah bertoharoh, setelah wudu kita juga membacakan doa, ya. Kemudian ketika masuk ke masjid kita juga tetap berniat bahwa akan melakukan sholat. Gitu. Nah, sempurnanya niat itu setelah kita melakukan sholat itu sendiri. Ketika berbicara Allahu Akbar, nah perhatikan ketika sudah Allahu Akbar tangan di sini, berarti dalam posisi sudah memulai perbuatan itu. Nah, pada tahapan ini, niat ini sudah sempurna. Ya. Jadi, tidak benar kalau ada yang mengatakan akimi sholat li zikr. Dirikan sholat karena ingat. Kalau sudah ingat, ya sudah, nggak perlu sholat lagi. Ya. Ini sebagaimana kelemahan dari kelompok-kelompok liberal ketika menyederhanakan dalil gitu dalam menghindari taklif sebuah ibadah. Nah, dalam Sunan Bonang juga menyebutkan begitu. Jadi niat itu bukan hanya sekedar memikirkan sebuah perbuatan atau menyebutkan perbuatan itu. Jadi niat itu sempurna dalam kondisi melakukan gitu, dengan tubuh baik tasdik bil qalb wa takrir bil lisan wal amal bil jawarih, dengan dilakukan dengan anggota tubuh. Baru sempurna niat. Begitu juga sholat, zikir dan haji. Jadi kalau hanya melakukan ibadah haji hanya dengan fisik saja, habis duit saja gitu. Tapi kalau niatnya tidak betul juga tidak menjadi sebuah ibadah yang bermakna dalam melakukan sebuah ibadah syariat.